Malam itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, suara gerimis menemani Sari yang duduk termenung di depan meja makan kayu. Lampu bohlam 5 watt menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Di hadapannya, sepiring nasi dingin masih utuh, tak tersentuh. Ibunya, Bu Marni, duduk di sebelahnya sambil menggenggam selembar kertas yang sudah kusam karena berkali-kali dibuka dan dibaca. Kertas itu adalah surat kontrak kerja dari sebuah agen penyalur tenaga kerja di Surabaya. Sar, ibu nggak maksud maksa. Tapi, kalau kamu mau berangkat, setidaknya kita bisa bayar hutang Pak D. Ucap Bu Marni lirih, matanya berkaca-kaca. Sari menatap wajah ibunya yang mulai dipenuhi keriput. Hidup mereka tidak pernah mudah sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan di pabrik. Sejak itu, Sari menjadi tulang punggung keluarga, bekerja serabutan, kadang jadi buruh cuci di tetangga, kadang membantu di warung nasi. Tapi penghasilan itu tak pernah cukup. Hutang kepada Pak Dejoyo, tetangga yang dulu membantu biaya rumah sakit ayahnya, kini sudah menumpuk hingga 45 juta rupiah, menjadi TKW seakan menjadi satu-satunya jalan keluar. Meski banyak cerita kelam yang ia dengar dari tetangga, soal majikan kasar, gaji tak dibayar, atau diperlakukan tak senonoh, namun iming-iming gaji 4 juta per bulan membuatnya tergoda. Perjalanan ke Surabaya 2 minggu kemudian, Sari resmi berangkat ke Surabaya untuk mengikuti pelatihan di sebuah penampungan TKW. Agen bernama PT Bina Sejahtera menempatkan sekitar 30 calon TKW di satu rumah besar yang penuh ranjang tingkat. Hari-hari di sana diisi dengan latihan bahasa Arab dasar, belajar membersihkan rumah, dan memasak makanan Timur Tengah. Di penampungan, Sari berteman dekat dengan Lilis, gadis asal Blitar yang seumuran dengannya. Lilis lebih terbuka dan sering bercerita soal pengalamannya dulu di Arab Saudi. Kalau majikan baik, kita enak, Sar. Tapi kalau dapat yang aneh-aneh, ya, siap-siap aja. Di sana, kita sendirian. Gak ada siapa-siapa, ujar Lilis sambil melipat baju. Ucapan itu terus terngiang di kepala Sari. Tapi ia sudah terlanjur menandatangani kontrak 2 tahun kerja. Mundur berarti ia harus membayar denda ke agen sebesar 15 juta. Yang jelas ia tak mampu. Tiba di negeri orang 6 minggu kemudian, Sari tiba di Abu Dhabi. Udara panas menyambutnya begitu keluar dari bandara. Agen lokal menjemputnya dan langsung membawanya ke rumah majikan. Seorang pria berusia 50-an bernama Khalid bin Hamad. Rumah Khalid besar, berlantai 2, dengan halaman yang dipenuhi pohon kurma. Tapi anehnya, rumah itu terasa sepi. Tidak ada istri, tidak ada anak-anak yang berlarian. Hari-hari awal, Sari hanya bertugas membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan. Khalid jarang berbicara, hanya sesekali memberi instruksi dalam bahasa Arab yang sederhana. Tapi Sari mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tatapan Khalid sering terlalu lama ketika melihatnya. Tawaran mengejutkan. Suatu malam, Khalid memanggilnya ke ruang tamu. Di meja, tergeletak sebuah amplop tebal berisi uang dirham. Sari, ujar Khalid dengan bahasa Indonesia patah-patah yang ternyata ia kuasai sedikit. Saya suka kamu. Kalau kamu mau menikah sama saya kirim uang 100 juta untuk keluarga kamu di Indonesia. Sekarang juga. Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapat tawaran seperti ini. Menikah dengan pria asing, yang usianya terpaut 25 tahun, bukan hal yang pernah ada di pikirannya. Tapi bayangan wajah ibunya, hutang yang menumpuk, dan kehidupan miskin di kampung membuat pikirannya kacau. Kalau saya tidak mau, tanya Sari pelan. Kamu tetap kerja, tapi uang ini tidak ada, jawab Khalid datar. Perang batin malam itu, Sari tak bisa tidur. Ia membayangkan apa yang akan dikatakan orang kampung jika tahu ia menikah demi uang. Tapi di sisi lain, 100 juta bisa melunasi hutang, membangun rumah baru untuk ibunya, bahkan membuka usaha warung Lilis, yang diam-diam tahu soal tawaran itu, mencoba memberi nasihat. Sar, aku nggak mau ikut campur, tapi hati-hati. Kalau kamu nikah sama dia, itu artinya kamu harus siap, semua hal. Kamu ngerti maksudku, kan? Sari mengangguk. Ia tahu yang dimaksud Lilis, tentang kewajiban seorang istri pada suami, tentang malam pertama yang tak terelakkan. Dan ia tak pernah punya pengalaman soal itu. Jawaban Sari pagi berikutnya, Sari memberanikan diri bicara pada Khalid.
Kalau saya setuju, uang itu benar-benar dikirim ke ibu saya dulu? Ya, saya orang jujur. Kamu lihat bukti transfernya sebelum kita resmi menikah. Jawab Khalid. 2 hari kemudian, Sari benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Agen lokal menunjukkan bukti transfer 100 juta ke rekening ibunya. Saat menelepon kampung, suara ibunya terdengar bercampur bahagia dan bingung. Sar, kamu dapat uang dari mana? Ibu sampai gemetar lihat saldo di ATM. Bu, doain saja semua baik-baik. Ibu jangan tanya banyak dulu, jawab Sari dengan suara bergetar. Menuju pernikahan mereka dilaksanakan secara sederhana di rumah Khalid, hanya dihadiri seorang penghulu lokal dan 2 saksi. Sari mengenakan abaya putih, sedangkan Khalid memakai tahu putih bersih. Sepanjang prosesi, Sari merasa seperti berada di mimpi. Bukan mimpi indah, melainkan mimpi yang membuatnya sulit bernapas. Senyuman Khalid saat mengucapkan ijab kabul membuat bulu kuduknya merinding. Usai akad, para saksi pergi. Rumah kembali sepi. Hanya ada Sari dan Khalid di ruang tamu. Sari berusaha menahan gemetar. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang selama ini ia takuti. Suasana rumah Khalid malam itu sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di ruang tamu. Sari duduk di tepi ranjang besar di kamar yang kini disebut sebagai kamar pengantin. Tangannya menggenggam ujung kain abaya putih yang ia pakai, dingin dan basah oleh keringat. Dari cermin besar di sudut ruangan, ia bisa melihat wajahnya sendiri. Pucat, matanya sayu. Sari mencoba menarik napas panjang, tapi dada terasa sesak. Khalid masuk perlahan, menutup pintu dengan lembut, lalu duduk di kursi dekat ranjang. Ia memandang Sari lama, seperti sedang menilai setiap gerak-geriknya. Sari, kamu sekarang istri saya, ucapnya dengan suara pelan tapi tegas. Sari menunduk. Ia tahu ini bukan sekadar pernyataan. Ini adalah pengingat bahwa mulai malam ini, ia terikat sepenuhnya. Ketegangan yang menyiksa Khalid bangkit dari kursi, mendekat, lalu duduk di sampingnya. Aroma parfum khas pria Arab yang tajam menusuk hidungnya. Sari berusaha mengatur napas, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. Kamu takut? Tanya Khalid sambil menyentuh pelan punggung tangannya. Sedikit, jawab Sari lirih, meski dalam hatinya ia merasa sangat takut. Khalid tersenyum tipis. Ia lalu berdiri, melepas tahu putihnya, menyisakan kaos dalam. Sari memalingkan wajah, mencoba menahan gugup. Di kampung, ia selalu diajarkan menjaga kehormatan, dan kini semua terasa berbalik. Malam pertama yang berat Khalid duduk kembali, lalu memegang bahu Sari. Saya akan pelan-pelan. Kamu tidak perlu khawatir, katanya. Namun, bagi Sari, setiap sentuhan terasa asing dan membuat tubuhnya kaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena sakit fisik, tapi karena rasa malu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Beberapa kali ia hampir menepis tangan Khalid, tapi pikirannya kembali pada suara ibunya di telepon, pada hutang yang sudah lunas, pada janji akan membangun rumah baru. Semua itu membuatnya hanya bisa memejamkan mata dan mencoba bertahan. Usai semua berakhir setelah segalanya selesai, Sari terbaring membelakangi Khalid. Air mata jatuh membasahi bantal. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya jauh lebih lelah. Khalid sudah tertidur, napasnya berat dan teratur, sementara Sari menatap kosong ke dinding. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan. Apakah ini harga yang harus kubayar untuk uang itu? Apakah aku akan kuat menjalani ini selama 2 tahun? Pagi yang pahit keesokan paginya, Sari bangun lebih awal. Ia berdiri di depan jendela, memandangi halaman dengan pohon kurma yang bergoyang diterpa angin gurun. Matahari terbit memantulkan cahaya emas di dinding rumah, tapi hatinya terasa kelabu. Khalid masuk ke kamar sambil membawa nampan berisi roti dan teh. Sar, kamu harus makan. Nanti kamu sakit, ucapnya. Sari mengangguk, tapi hanya meminum seteguk teh. Dalam hati, ia tahu bahwa sejak malam itu, ia bukan lagi gadis yang sama. Telepon dari ibu siang harinya. Sari menerima telepon dari kampung. Suara ibunya terdengar penuh semangat. Sar, uang kemarin itu ibu pakai buat lunasin hutang. Sisanya mau ibu simpan buat bangun rumah. Kamu hebat sekali, nak. Ibu bangga. Sari terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia tidak sekuat yang ibunya pikirkan. Ia ingin bercerita tentang rasa takut dan perasaan hampa yang ia alami. Tapi ia memilih menahan semuanya. Ia
Bu, yang penting ibu bahagia, jawabnya dengan suara parau tekad yang mulai tumbuh malam itu. Sambil berbaring di ranjang, Sari menatap langit-langit. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Jalan yang ia pilih sudah terlanjur ia tapaki. Namun, ia mulai membuat janji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan kuat, akan bertahan sampai kontraknya selesai, dan akan pulang dengan membawa masa depan yang lebih baik untuk ibunya. Namun, Sari belum tahu, bahwa di balik ketenangan Khalid, ada rahasia besar yang akan membuatnya kembali diuji, lebih berat daripada malam pertama itu. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan dengan ritme yang terasa aneh bagi Sari. Pekerjaan rumah tetap ia lakukan seperti biasa, tapi sekarang ada perbedaan besar, ia tidak lagi dianggap pekerja, melainkan istri. Bedanya, Khalid memberinya kebebasan yang nyaris tak terbatas di dalam rumah, namun sangat membatasi jika ia ingin keluar. Sari, di sini kamu aman kalau di rumah. Jangan keluar sendirian. Orang luar nggak semua baik, kata Khalid suatu pagi sambil menyeruput kopi Arab. Sari hanya mengangguk. Ia sadar, itu bukan sekadar nasihat, melainkan larangan. Bahkan untuk membeli sesuatu di warung dekat rumah, Khalid akan memanggil sopir pribadinya. Suasana rumah yang sepi meski rumah Khalid besar, suasananya tetap terasa hampa. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara perempuan lain. Hanya suara azan dari masjid dekat rumah yang kadang memecah kesunyian. Sari sering bertanya-tanya, mengapa seorang pria kaya seperti Khalid tinggal sendirian? Ia pernah mencoba bertanya, tapi jawabannya selalu singkat. Dulu saya punya istri, tapi sudah cerai. Tak pernah ada penjelasan lebih lanjut. Pintu yang selalu terkunci suatu siang, saat membersihkan lantai-lantai 2, Sari melihat sebuah pintu kayu yang selalu terkunci. Pintu itu berbeda dari yang lain, warnanya coklat tua, gagangnya besar dari kuningan. Ia mencoba membukanya, tapi benar saja, terkunci rapat. Rasa penasaran mulai muncul, kenapa pintu ini tidak pernah dibuka? Apa isinya? Namun, naluri membuatnya menahan diri. Ia tahu, di negeri orang, salah satu kesalahan kecil bisa membawa masalah besar. Pertemuan tak terduga malam itu, Khalid mendapat tamu pria Arab berumur sekitar 40-an. Mereka berbicara di ruang tamu dengan suara pelan, sesekali terdengar nada tegang. Sari hanya lewat untuk membawa teh dan kurma. Saat ia keluar, ia sempat mendengar kata-kata yang membuatnya berhenti sejenak. Jangan sampai orang rumah tahu, ini berbahaya. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sari berdiri. Siapa orang rumah yang dimaksud? Jika di rumah hanya ada dia dan Khalid, perubahan sikap Khalid sejak malam itu, Khalid jadi sering keluar larut malam. Ia pulang menjelang subuh, terkadang dengan bau parfum asing di bajunya, bukan parfum yang biasa ia pakai. Sari mencoba menahan diri untuk tidak bertanya, takut memicu kemarahan. Namun, suatu kali Khalid pulang dengan wajah letih dan mata merah. Ia langsung masuk ke kamar, mengunci pintu, dan tidak keluar hingga siang hari. Sari hanya bisa menatap pintu kamar itu dari luar sambil bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Isyarat dari Lilis beberapa minggu kemudian, Sari berhasil menghubungi Lilis lewat telepon. Lilis kini bekerja di kota lain, tapi mereka masih saling bertukar kabar. Saat Sari menceritakan bahwa suaminya sering pergi malam-malam, suara Lilis terdengar serius. Sar, kamu harus hati-hati. Aku pernah dengar cerita dari TKW lain, kadang ada majikan yang terlibat urusan gelap. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, itu lebih aman. Tapi kalau sampai kamu tahu sesuatu yang nggak seharusnya, bisa bahaya. Ucapan itu membuat Sari makin gelisah. Ia mulai mengaitkan semua hal, pintu terkunci di lantai 2, tamu misterius, dan kebiasaan Khalid keluar malam. Keputusan berani suatu siang, saat Khalid sedang keluar kota dan sopirnya pun tak ada, Sari berdiri di depan pintu terkunci itu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Ia ingat betul pesan ibunya untuk selalu hati-hati di negeri orang, namun, rasa penasaran sudah terlalu kuat. Ia mulai mencari-cari kunci di laci kamar Khalid. Hingga akhirnya, ia menemukan satu kunci kuningan yang tampak cocok dengan pintu itu. Sari menelan ludah, memasukkan kunci ke lubang, dan memutarnya. Klek, pintu perlahan terbuka, dan pemandangan di dalam membuatnya terperangah. Pintu kayu itu berderit pelan saat Sari mendorongnya. Aroma lembab bercampur bau tajam entah apa langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu gelap,
Hanya sedikit cahaya masuk dari jendela kecil yang tertutup tirai tebal. Sari melangkah pelan. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah siap meloncat keluar dari dadanya. Pemandangan yang mengguncang di dalam ruangan itu, terdapat lemari besi besar di sudut. Namun bukan itu yang langsung membuat Sari membeku, melainkan tumpukan kotak kayu panjang di lantai, beberapa terbuka, berisi senjata laras panjang dan kotak-kotak amunisi. Di dinding, tergantung peta besar Timur Tengah dengan tanda-tanda lingkaran merah di beberapa kota. Ada juga foto-foto pria asing yang ditempel rapi, sebagian wajahnya disilang tinta merah. Sari terdiam. Otaknya mencoba memahami pemandangan itu, tapi tak masuk akal. Ia hanyalah seorang gadis desa yang baru beberapa bulan di negeri orang, dan kini berdiri di tengah ruangan yang terasa seperti milik seseorang yang terlibat urusan berbahaya. Bukti yang tak terduga. Sari melangkah ke meja kecil di sisi ruangan. Di sana ada tumpukan dokumen, beberapa paspor dengan nama yang berbeda-beda tapi foto wajahnya sama. Khalid, tangannya gemetar saat menyentuh salah satu paspor. Ia tak pernah membayangkan suaminya punya identitas ganda. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada sebuah amplop putih di bawah tumpukan kertas. Di sana tertulis, "Untuk Sari, jika terjadi sesuatu," dalam tulisan tangan Arab. Sebelum sempat membukanya, suara pintu depan rumah terdengar dibanting keras. Kepanikan Sari buru-buru mengembalikan amplop itu, menutup kotak kayu, lalu berlari keluar ruangan. Tapi sialnya, kunci pintu malah macet beberapa detik. Nafasnya tercekat saat mendengar langkah kaki berat menaiki tangga. Begitu pintu terkunci rapat, ia berlari ke kamarnya, menutup pintu, dan berpura-pura sedang menata pakaian di lemari. Beberapa detik kemudian, Khalid muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya terlihat kaku, matanya menatap tajam. "Sari, kamu ngapain di atas tadi?" Suaranya datar tapi penuh tekanan. Sari mencoba tersenyum tenang, meski keringat dingin membasahi punggungnya. "Bersihin lantai, seperti biasa." Khalid menatapnya lama, seakan mencari kebohongan di wajahnya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi ke kamarnya sendiri. Malam yang mencekam malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia memikirkan kotak-kotak senjata, peta, paspor palsu, dan foto-foto misterius di dinding. Apa sebenarnya pekerjaan Khalid? Apakah ia terlibat dalam jaringan perdagangan senjata? Atau lebih buruk lagi, terlibat konflik bersenjata yang berbahaya? Sari ingin sekali membuka amplop putih yang ditulis untuknya, tapi ia tak punya kesempatan. Dan kini, ia yakin satu hal, kalau rahasia itu terbongkar, nyawanya bisa jadi taruhannya. Isyarat bahaya 3 hari kemudian, Khalid tiba-tiba mengajaknya keluar rumah untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Di perjalanan, ia berkata pelan, "Sari, di dunia ini, ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Kalau kamu ingin hidup tenang, jangan pernah membuka pintu yang bukan untukmu." Kata-kata itu membuat tubuh Sari membeku. Ia sadar, Khalid sudah mencurigainya, dan sejak malam itu, Sari merasa setiap langkahnya diawasi. Malam itu, Sari sedang mencuci piring di dapur ketika ponsel kecilnya bergetar. Nomor asing dengan kode negara yang berbeda muncul di layar. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. "Halo?" Suara Sari lirih, suara pria berlogat Indonesia terdengar di seberang, pelan tapi tegas. "Sari, kamu tidak kenal saya, tapi saya tahu siapa suamimu sebenarnya." Sari terdiam, jantungnya langsung berpacu kencang. "Maaf, Anda siapa?" "Tidak penting. Yang penting, kalau kamu ingin selamat, kamu harus pergi dari rumah itu. Dia berbahaya. Dia bekerja untuk jaringan perdagangan senjata internasional." Informasi mengguncang pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa Khalid sudah lama menjadi incaran pihak keamanan di beberapa negara. Mereka sedang mengumpulkan bukti, tapi sulit karena Khalid licin dan punya banyak identitas palsu. "Kami butuh bantuanmu, Sari. Hanya kamu yang bisa masuk ke ruangan di lantai 2 itu. Kami butuh foto-foto dokumen dan isi lemari besi. Sebagai imbalannya, kami akan melindungimu dan mengirimkan uang untuk keluargamu," ujar suara itu. Sari memegang ponsel erat-erat. Tawaran itu terdengar seperti tiket keluar dari masalah, tapi juga terasa seperti undangan masuk ke jurang yang lebih dalam. Perang batin sepanjang malam, Sari gelisah. Ia memikirkan semua risiko. Jika ia membantu pria itu, dan Khalid mengetahui, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bisa pulang hidup-hidup. Namun, ia juga memikirkan hidupnya yang kini seperti tahanan rumah.
Kebebasan yang ia bayangkan setelah mendapat 100 juta rupiah, ternyata hanya ilusi tanda bahaya dari Khalid keesokan harinya. Saat sarapan, Khalid menatapnya dengan sorot mata yang membuatnya merinding. Sari, kalau ada orang asing yang menghubungimu, jangan pernah percaya. Banyak yang ingin menjatuhkan saya dengan fitnah, ucapnya sambil mengaduk kopi. Sari hanya mengangguk, tapi di dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana dia tahu ada yang menghubungiku? Apakah ponselnya disadap? Peluang emas 2 hari kemudian, Khalid mendapat telepon darurat dan harus pergi ke kota lain selama semalam. Ia meninggalkan rumah tanpa sopir, mempercayakan rumah sepenuhnya pada Sari. Begitu mobilnya menghilang di tikungan, ponsel Sari kembali bergetar. Nomor asing yang sama, ini kesempatanmu. Kuncinya ada di laci kamar dia, bawah pakaian. Cepat, dan kirim fotonya sekarang. Sari berdiri di depan tangga. Kakinya terasa berat, seperti enggan melangkah. Tapi ia tahu, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi. Di ambang bahaya Sari berlari ke kamar Khalid, membuka laci, dan benar saja, kunci kuningan itu ada di sana. Ia menggenggamnya erat, lalu melangkah menuju pintu terkunci di lantai 2, tapi baru beberapa langkah, ponselnya kembali berdering. Kali ini, bukan nomor asing, melainkan ibu yang menelepon dari kampung. Sar, tadi ada orang asing datang ke rumah, tanya-tanya tentang kamu. Ibu takut? Nak? Tubuh Sari langsung dingin. Ia sadar, permainan ini sudah mulai melibatkan keluarganya di kampung. Sari berdiri terpaku di depan pintu terkunci di lantai 2, kunci kuningan sudah berada di tangannya. Pikirannya bercampur aduk antara suara pria misterius di telepon dan kabar dari ibunya. Ia menelan ludah, lalu akhirnya memutuskan membuka pintu. Klek, pintu berderit, memperlihatkan kembali ruangan gelap yang dulu membuatnya terperangah. Perburuan bukti dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan mulai memotret isi ruangan. Kotak senjata, peta dengan lingkaran merah, dan paspor-paspor ganda milik Khalid. Ia juga membuka laci kecil di meja dan menemukan beberapa dokumen kontrak berbahasa Arab yang disertai tanda tangan asing. Saat hendak memotret amplop putih bertuliskan, untuk Sari, jika terjadi sesuatu. Ponselnya kembali berdering. Nomor asing itu lagi? Bagus, cepat kirim fotonya. Gunakan aplikasi ini, aman dari penyadapan. Suara pria itu memberi instruksi cepat. Sari buru-buru mengirimkan semua foto. Tangannya dingin, jantungnya berdebar tak terkendali. Kejutan mengerikan tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara mobil berhenti mendadak. Sari mengintip dari jendela kecil, Khalid baru saja turun dari mobil, wajahnya tegang, langkahnya cepat. Sari panik, buru-buru mengembalikan dokumen dan menutup pintu. Tapi saat ia memutar kunci macet. Kaki Khalid terdengar menaiki tangga, langkahnya berat dan cepat. Detik-detik yang menyesakan Sari memaksa memutar kunci dengan tenaga penuh. Klek! Pintu berhasil terkunci. Ia langsung berlari ke kamarnya, menyembunyikan kunci di bawah bantal, lalu berpura-pura sedang menata selimut. Beberapa detik kemudian, pintu kamarnya terbuka keras. Khalid berdiri di sana, napasnya berat, matanya menyapu seluruh ruangan. Apa yang kamu lakukan hari ini, Sari? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Bersih-bersih, seperti biasa, jawab Sari sambil menahan gemetar. Khalid menatapnya lama, lalu berjalan menuju lemarinya sendiri, membuka laci. Sari bisa melihat, kunci itu hilang dari tempatnya. Ancaman terselubung. Khalid menutup laci perlahan, lalu berjalan mendekat ke arah Sari. Sari, dalam hidup ini, ada satu hal yang harus kamu ingat. Orang yang terlalu ingin tahu, biasanya tidak hidup lama. Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi membuat darah Sari seakan berhenti mengalir. Khalid kemudian keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. Pesan misterius. Beberapa menit kemudian, ponsel Sari berbunyi. Pesan dari nomor asing. Kami sudah menerima fotonya. Bersiaplah, kami akan menjemputmu dalam 3 hari. Pastikan kamu sendirian. Sari menatap layar ponsel itu lama. 3 hari. Berarti 3 malam lagi ia harus bertahan di rumah ini, bersama pria yang mungkin sudah mencurigainya. Dan di lubuk hati, ia tahu, salah sedikit saja, ia mungkin tidak akan pernah pulang. 2 hari setelah insiden kunci hilang, rumah terasa jauh lebih sunyi. Khalid jarang bicara, tapi sorot matanya selalu mengawasi. Sari mencoba bertahan, menghitung mundur waktu hingga hari ketiga, saat pria misterius itu berjanji akan menjemputnya. Namun,
Pagi itu Halid tiba-tiba berkata, "Sari, berkemas. Kita akan pergi sebentar. Kemana? Tempat yang lebih aman. Aku punya urusan, dan kamu akan ikut." Sari ingin menolak, tapi tatapan Halid membuat kata-kata tertelan menuju tempat asing mereka naik mobil SUV hitam. Jalanan yang dilalui semakin sepi, berganti menjadi hutan kecil di pinggir kota. Sari mulai curiga. Ia memandang jam, penjemputan seharusnya besok malam, ponselnya bergetar pelan di saku. Pesan dari nomor asing. "Jangan ikut. Dia mungkin akan membawamu keluar jangkauan kami." Jantung Sari semakin kencang. Ia berpikir keras mencari alasan untuk keluar dari mobil. Alasan terpaksa, "Halid, aku pusing. Tolong berhenti sebentar," pinta Sari dengan suara lemah. Halid menepikan mobil di sebuah rest area kecil. Begitu mobil berhenti, Sari pura-pura ingin ke toilet umum. Ia berjalan pelan, tapi begitu sampai di tikungan, ia mencoba berlari menjauh, namun langkahnya baru beberapa meter ketika suara dingin terdengar di belakang. "Sari." Ia menoleh, Halid berdiri di sana. Tangannya memegang pistol kecil yang disembunyikan di balik jaket. Pernyataan mengguncang, "Kamu pikir aku tidak tahu? Ada orang yang menghubungimu, kan? Mereka memanfaatkanmu untuk menghancurkan aku." Sari mencoba menyangkal, tapi Halid melangkah mendekat. "Aku menikahimu karena aku pikir kamu polos, tapi ternyata, kamu sama saja seperti mereka. Sekarang, kamu harus memilih, ikut denganku dan hidup, atau melawan dan mati." Pertaruhan nyawa Sari memejamkan mata, mencoba menenangkan napas. Ia tahu, setiap kata yang keluar bisa menjadi akhir hidupnya. Ia juga sadar, penjemputan besok mungkin satu-satunya kesempatan selamat. "Aku akan ikut," jawab Sari pelan, mencoba meredakan amarahnya. Halid menatapnya lama, lalu menurunkan pistol. "Bagus. Tapi mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lepas dari pandanganku." Bayangan malam esok malam itu, mereka tiba di sebuah villa terpencil di pinggir pantai. Sinyal ponsel nyaris hilang, membuat Sari panik. Ia hanya punya 1 hari untuk memberi tanda lokasi pada orang yang menjanjikan penjemputan. Ia menatap laut gelap di luar jendela, memikirkan kemungkinan terburuk, besok malam bisa jadi saat ia bebas, atau saat semuanya berakhir. Malam penjemputan akhirnya tiba. Sari duduk di teras villa, mencoba bersikap biasa sambil menyembunyikan rasa gelisah. Di dalam, Halid sedang berbicara di telepon dengan bahasa asing yang tidak ia mengerti. Ponselnya nyaris tak ada sinyal, tapi ia berhasil mengirim satu pesan singkat. "Villa pinggir pantai. Ada menara lampu. Cepat." Langkah diam-diam sekitar pukul 11 malam, Sari melihat lampu mobil dari kejauhan. Mobil itu tidak langsung menuju villa, tapi berhenti beberapa ratus meter di belakang bukit kecil. Hatinya berpacu. Ia tahu itu adalah tim penjemput. Sambil membawa tas kecil berisi beberapa pakaian, ia melangkah pelan keluar, mencoba tak menimbulkan suara, tapi suara lantai kayu yang berderit membangunkan Halid. "Sari, mau kemana kamu?" teriaknya. Pengejaran di pantai. Sari berlari menuju pantai, pasir lembut menghambat langkahnya. Angin malam menusuk kulit, tapi adrenalin membuatnya terus berlari. Di belakang, terdengar langkah kaki berat Halid dan teriakan marahnya. Tiba-tiba, dor! Sebuah tembakan terdengar. Pelurunya melesat, mengenai pasir tak jauh dari kakinya. Namun, dari arah mobil di kejauhan, 2 pria berbadan tegap muncul, salah satunya memegang senjata. Mereka berteriak dalam bahasa asing, memerintahkan Halid untuk berhenti. Bentrok singkat. Halid menolak menyerah. Ia mengangkat pistol, tapi tembakan peringatan dari salah satu pria itu membuatnya mundur selangkah. Dalam kekacauan itu, Sari berhasil mencapai mobil hitam yang menunggunya. Pintu mobil dibuka lebar, dan tangan kuat menariknya masuk. "Kita harus pergi sekarang." Mobil langsung melaju kencang, meninggalkan villa dan suara laut yang menggelegar. Akhir dari perjalanan beberapa jam kemudian, Sari dibawa ke bandara kecil. Seorang wanita dari tim itu memberi paspor baru dan tiket pulang ke Indonesia. "Halid akan diurus pihak berwenang. Sekarang giliran kamu kembali ke rumah, memulai hidup baru." Sari hanya bisa menangis, rasa lega bercampur takut masih terasa di dadanya. Ia memikirkan ibunya di kampung,
Yang pasti khawatir luar biasa kembali ke pelukan ibu 2 hari kemudian, Sari tiba di rumahnya di Jatim. Ibu memeluknya erat, tak henti mengucap syukur. Sari memutuskan untuk tidak menceritakan semua detail yang terjadi, hanya mengatakan bahwa pernikahannya berakhir karena tidak cocok. Ia menggunakan sebagian uang yang dijanjikan tim itu untuk membuka warung kecil, hidup sederhana tapi damai. Penutup malam-malam berikutnya, ketika mendengar suara ombak di radio tua warungnya, Sari selalu teringat pantai gelap tempat ia hampir kehilangan nyawanya. Tapi ia juga ingat satu hal, kebebasan adalah harga yang tak bisa ditawar, dan uang sebesar apapun tidak layak dibayar dengan kehilangan diri sendiri.